Pada 4 Januari 2023 lalu, Lina Zubaida yang pernah puluhan tahun mendampingi Sule sebagai istri, genap 3 tahun meninggal. Kemudian belum lama ini, Rizky Febian, anak pertama Lina dan Sule, mengungkap banyak rahasia di balik kehidupan mamanya. Termasuk rahasia yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Tapi benarkah perceraian Lina dan Sule terjadi akibat permainan ilmu gaib? Bagaimana analisa Velin Ratu Ayu tentang hal itu? Benarkah Panglima Langit juga pernah meramalkan kehidupan almarhumah Lina? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kisah rahasia yang diungkap Rizky Febian di sekitar kehidupan almarhumah Lina Zubaida memang mengejutkan. Tidak banyak yang menduga bahwa kepergian Ibunda Iki itu berhubungan dengan permainan ilmu gaib yang tidak baik. Meski mendapatkan firasat termasuk lewat mimpi serta teror gaib, Rizky Febian tak menyangka bahwa semua berhubungan dengan mamanya. Sebagai anak tertua, ia hanya tidak paham bahwa rumah tangga orang tuanya yang sudah puluhan tahun bisa dengan mudah digoyah. Secara logika aja pernikahan 20 tahun terus tiba-tiba bisa ninggalin gitu aja dengan alasan gak nyaman kan gak mungkin. Iya tadi kan lu cerita kan. Iya dan meninggalkan anak-anak. Masa disantet begitu? Ya nggak tahu ya, cuman secara mungkin kalau secara ininya mungkin ya awal-awal kita nggak mikir ke sana, cuman ya akhirnya dengan berjalannya waktu ya, karena jujur ya gue pribadi yang ngelihat ketika maksudnya perubahan nyokap seperti apa, terus akhirnya ada itikat baik ketika gue pengen ngerayu nyokap datang ke sana, terus melihat udah gelagatnya udah bukan mama, terus dari raut wajahnya kayak udah bukan mama, terus ya aku omongin aja lah di sini kayak gitu karena ya aku juga demi kebaikan lah gitu ya ini gitu. Jadi aku tuh pernah mergokin ataupun ngelabrak. Iya lu cerita kan? Ngelabrak di rumahnya. Terus sampai akhirnya yang pertama kali Iki fokuskan adalah mama karena Iki pengen nolong mama gitu. Karena bukan Iki kenapa tiba-tiba langsung ngejudge kalau dia tuh main black magic atau gimana ya. Yes. Tapi karena mungkin karena ikatan batin aku sama mama itu dekat sekali, jadi aku selalu disampaikan lewat mimpi. Apapun itu. Lu dimimpiin? Ya dimimpiin, kayak tiba-tiba mama minta tolong, terus mama menjelaskan kalau mama tuh di A, B, C, D, E, F, G. Lewat mimpi, sampai akhirnya aku datengin, aku labrak. Aku ngelihat dengan bener-bener mama tuh datang dari pojok tembok gitu tuh udah ngerangkak. Terus dengan muka polos, udah kosong aja kosong. Sebenarnya aku sudah melihat tanda tersebut ya dari pertama kasus perceraiannya beliau itu kalau aku lihat itu secara tidak logika. Ya, artinya adalah di mana beliau ini almarhum ini sudah pada saat itu kan statusnya masih istri ya. Cekcok dalam rumah tangga itu sudah wajar dan juga aku lihat juga almarhum ini selama berumah tangga dengan sosok Kang Sule ini juga sudah lama dan sudah melewati berbagai macam ujian. Kenapa kok pada akhirnya juga gagal? Kalau menurut aku itu adalah sesuatu hal yang tidak wajar. Yang aku lihat adalah sesuatu hal yang tidak wajar yang terjadi di mana ada sesosok lelaki ya yang memang sengaja tujuannya untuk memisahkan karena sesuatu hal tersebut juga yang ada kaitannya tuh ya. Ditutup ya mata dan hatinya karena memang sengaja dibikin ya. Memang sengaja dibikin, kalau dibilang kena pelet iya.
itu benar terjadi. Perceraian Lina dan Sule, kemudian pernikahan Lina dengan Teddy Pardiana memang menjadi berita yang mengejutkan. Saat itu, publik tak percaya Lina bercerai serta menikah lagi dengan pria bernama Teddy. Tapi kenyataannya, pernikahan Lina dan Sule yang sudah menginjak 2 dasawarsa kandas. Apa sih sebenarnya ini adalah kaitannya adalah mengenai uang ya, harta benda. Tujuannya adalah di sini kebutuhan harta benda ya. Dimana sesosok orang ketiga tersebut adalah tujuannya harta benda. Oh, ini bisa nih gitu aku manfaatkan ya. Karena di sini seperti ular ya, artinya ular ini adalah pura-pura baik tapi di belakang dia punya maksud tertentu. Yang dia incar adalah bukan orangnya tapi kekayaan. Dan juga di sini adalah ada rasa kecewa dulu. Karena aku lihat di sini hubungan beliau ini sebenarnya dulu sempat terjalin hubungan antara almarhum dan beliau, sosok orang ketiga ini, dan tidak sempat kesampaian ya. Tidak kesampaian. Di sini juga ada motifnya, ada rasa kayak balas dendam juga. Kini setelah semua terjadi, kemudian jejak permainan mistiknya terbongkar. Ada yang sedang bersiap-siap melakukan perlawanan. Felin menyebut pihak yang telah mengirimkan ilmu gaib saat ini sedang merancang kekuatan. Bukan hanya untuk melindungi diri, tapi sekaligus menutupi semua perbuatannya. Merasa ketakutan, merasa tertekan, iya. Karena ini adalah sebenarnya kan dibilangnya tuh rahasia terbesarnya beliau ya, dimana rahasia terbesarnya beliau dan sekarang terungkap. Sudah pasti dia juga sekarang sedang yang namanya melakukan proteksi, tuh ya, proteksi. Nih dia sedang mengatur strategi bagaimana caranya harta gonogini ini supaya bisa terbagi 2 dan akan ada, aku lihat sih di sini kalau dari kartu ini adalah ngumpetin ya, artinya sebagian dari itu pasti akan supaya ditutup-tutupin. Misalnya harta itu harusnya 100, mungkin yang akan ditampilkan oh enggak, saya cuma 25. Dia sekarang sedang seperti itu, kasak kusuk sedang menyembunyikan sesuatu. Ya, aku lihat ada seorang wanita, ada juga kakek-kakek, ada juga di sini juga seorang bersorban, kemudian juga lumayan banyak ya, aku lihat lumayan full proteksinya. Lantas, mungkinkah meninggalnya Lina Zubaidah juga akibat pengaruh guna-guna? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Secara gamblang, Felin Ratu Ayu mendapat sinyal-sinyal gelap dari kartu tarot. Sinyal yang melukis kisah hidup almarhumah Lina Zubaidah yang tragis. Sebab, hingga kepergiannya pun diwarnai oleh sesuatu yang tidak wajar. Iya, memang. Santet maksudnya. Itu betul sih, kalau aku bisa ngerasain seperti yang aku bilang, kalau sosok yang orang ketiga ini agak lumayan, aku bilang sih agak lumayan culas. Dan memang kalau aku lihat secara kematiannya itu sangat tidak wajar ya, sangat tidak wajar, dan rohnya itu pun artinya tidak pada tempatnya sebenarnya. Setelah semua terungkap, berikutnya masih akan disambung banyak peristiwa lain yang tak kalah mencengangkan.
teror horor, serta permainan gaib tetap terus terjadi. Ini yang membuat Velin Ratu Ayu mewanti-wanti Rizky Febian dan keluarga Kang Sule untuk tidak lengah. Ada kobaran api dan di sini diikuti oleh sosok pelindung, artinya di sini sesosok yang kuat ya, pelindung dia. Dimana dengan adanya isu tersebut otomatis akan adanya ya Allahu alam yang namanya bola api pasti sudah akan datang ke sana. Bukan hanya bola api, pasti akan ada banyak teror-teror lainnya. Karena ini tadi terungkapnya rahasia yang sangat tertutup rapat dan kemudian diungkap kembali. Dan pada akhirnya ya banyak sekali serangan yang akan datang kepada tuh kan, cicak aja sampai seperti itu. Artinya ini suatu pertanda ya akan banyak serangan kepada keluarga Kang Sule ke depannya. Tapi benarkah beberapa tahun lalu Panglima Langit juga pernah menerawang pernikahan Lina dan Teddy yang beraroma metafisika? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda pengaruh ilmu gaib sesungguhnya pernah diungkap oleh Panglima Langit beberapa tahun lalu. Memang bukan soal kematian almarhumah Lina Zubaidah, melainkan hubungan asmara serta pernikahan Lina dengan Teddy Pardiana yang dianggap tak sepi dari pengaruh hal-hal yang beraroma metafisika. Masalah keganjilan yang terjadi atas kematian almarhumah Lina sendiri. Yang pertama saya menangkap di sini hawa kesedihan yang mendalam. Artinya ada satu energi yang saya rasakan itu jeritan tangisan yang luar biasa yang saya rasakan di dalam batin saya, seolah-olah ada satu pesan dari alam sana yang mengatakan hentikan, aku mau tenang. Kalau menurut saya sih enggak sih ya, enggak disantet, enggak. Itu memang murni, memang ada gangguan kesehatan di tubuhnya. Ya saya tidak pernah meramalkan tentang kematian dan tidak pernah membahas tentang kematian pada saat itu. Tapi yang saya bahas adalah tentang apakah ada apakah ada ilmu gitu maksudnya ya, yang dipakai gitu oleh seseorang gitu. Ya saya menurut pengetahuan saya memang ya saya lihat ada gitu. Tapi saya tidak pernah membahas tentang ini penyebab kematian karena guna-guna, karena santet, karena segala macam hal-hal mistis yang terjadi itu saya nggak pernah bahas karena itu. Gitu. Curhat Rizky Febian yang sering mendapat mimpi tentang ibundanya adalah bagian dari ikatan batin ibu dan anak. Itu terjadi saat Lina Zubaidah masih hidup dan menikah dengan Teddy Pardiana. Dalam pandangan Panglima Langit, mimpi iki sangat wajar terjadi sebagai bentuk pertalian yang sangat kuat sekaligus petunjuk gaib terjadinya sesuatu. Tapi pada akhirnya mimpi-mimpi iki tak mampu menyelamatkan mamanya. Namanya kalau saya lihat antara seorang anak dan seorang ibu itu pasti punya ikatan kebatinan yang sangat kuat gitu. Feeling insting pasti bermain. Jangankan ke ibu, ke orang lain aja kita mungkin ke sahabat dekat kita gitu, kita bisa punya feeling, insting kepekaan yang kuat gitu untuk punya firasat yang kayak gelisah ya, kok nggak enak, ada apa ya, atau kita masuk dalam mimpi kita tentang sahabat kita. Wajar sih kalau mungkin ada perasaan nggak enak, perasaan gelisah atau
perasaan apapun yang berkecamuk di dalam diri kita. Dalam mimpi itu kan bisa datangnya dari petunjuk yang baik ataupun dari petunjuk yang tidak baik. Artinya bangsa setan ini, bangsa jin ini kadang-kadang suka memprovokasi kita, mewujud seseorang dan memberitakan suatu hal yang nggak baik gitu, yang menceritakan hal-hal negatif. Kita jangan langsung menyimpulkan, jangan langsung mempercayai hal tersebut gitu, apalagi dalam mimpi gitu. Tak ingin membaca ulang prediksinya beberapa tahun lalu, Panglima Langit justru berharap semua ikhlas menerima takdir. Almarhumah Lina Zubaidah juga sudah tenang di sisi ilahi, sehingga mereka yang ditinggalkan juga mulai meninggalkan perselisihan dan rasa dendam, untuk kemudian mengalirkan doa-doa untuk almarhumah. Kalau kita menanamkan rasa di hati kita, rasa dendam itu sama dengan kita seperti mengikuti langkah-langkah setan gitu. Itu nggak baik. Jadi harus belajar ikhlas, harus belajar sabar, ya kan, sholat dan sabar dalam menyelesaikan sebuah persoalan dalam kehidupan. Boleh memandang ke belakang bukan untuk dibahas secara kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dulunya begini, ada keganjilan gitu. Nanti kita nggak akan ikhlas gitu. Lina Zubaidah memang sudah 3 tahun wafat, tapi hingga kini namanya masih sering disebut-sebut oleh sebab perseteruan Teddy Pardiana dengan Rizky Febian masih belum selesai. Tapi semogalah konflik orang-orang yang dicintainya tak membuatnya risau di alam baka. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.